Halo teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya atas nama Anselmia Priyanka Dato dengan NIM 2399199904143. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi pembelajaran fisika yang berkaitan dengan getaran dan gelombang. Nah, mengenai getaran dan gelombang ini pasti sudah tidak jarang lagi, tidak asing lagi didengar oleh teman-teman semua. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan poin-poin penting saja mengenai getaran dan gelombang. Nah, mari kita simak bersama ya. Oke, pada kesempatan kali ini ada beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama tentang getaran, yang di dalamnya akan mencakup apa itu getaran, rumus matematis tentang getaran, maupun bagaimana gambar dari getaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, materi getaran. Nah, yang ketiga ada gelombang, keempat ada materi mengenai gelombang, kelima bagaimana penerapan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari, dan yang keenam ada pun contoh soal dari getaran dan gelombang beserta dengan pembahasannya. Nah, teman-teman, yang pertama kita lihat mengenai getaran. Nah, benda dapat dikatakan bergetar jika benda bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Nah, sebuah bandul sederhana mula-mula diam pada kedudukan 0 atau kedudukan O. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang telah saya tampilkan di bawah ini. Nah, atau pada kedudukan setimbang. Bandul tersebut ditarik ke kedudukan A atau diberi simpangan kecil. Pada saat benda dilepas dari kedudukan A, bandul akan bergerak bolak-balik secara teratur melalui titik A, O, B, O, A. Dan gerak bolak-balik ini disebut satu getaran. Jadi dari A menuju O, kemudian B menuju O, dan kembali lagi ke A, itu membentuk satu getaran. Nah, salah satu ciri dari getaran adalah adanya amplitudo atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan O ke A atau O ke B. Jadi, teman-teman bisa memperhatikan bandul sederhana, ayunan bandul pada gambar yang telah saya sajikan, yaitu lihat saja dari A ke O ke B, kemudian B ke O, lalu kembali ke A, itu membentuk satu getaran. Nah, seperti jika teman-teman ingin melakukan percobaan atau teman-teman bisa mengetahui di kehidupan sekitar kita seperti sekarang, orang sering bermain lato-lato ya. Nah, lato-lato. Nah, pada saat kembali lagi ke titik awal, itu dinamakan membentuk satu getaran. Nah, sementara waktu yang dibutuhkan oleh bandul untuk menempuh atau melakukan satu kali getaran disebut periode. Getar yang dilambangkan dengan T. Nah, T itu periode. Satuannya yaitu sekon. Secara matematis, periode dirumuskan dengan T sama dengan T per N, di mana T merupakan periode, T besar itu merupakan periode, T kecil merupakan waktu, dan N adalah banyaknya getaran. Banyaknya getaran yang ditempuh. Nah, kemudian banyaknya getaran dalam satu sekon disebut frekuensi atau F. Satu frekuensi adalah getaran per sekon atau disebut dengan hertz. Secara matematis, frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan N per T, di mana F itu adalah frekuensi, N merupakan banyaknya getaran, dan T itu adalah waktu getaran atau waktu yang ditempuh. Nah, hubungan antara frekuensi dan periode dirumuskan dengan di mana T periode adalah seper F atau seper frekuensi atau frekuensi sama dengan seper T atau satu per periode. Nah, yang kedua kita berbicara tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat atau getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan media rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua jenis, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Nah, untuk gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui medium atau tanpa medium. Gelombang elektromagnetik, misalnya gelombang cahaya, radio, dan cahaya, dapat merambat melalui medium atau tanpa medium atau zat perantara. Kemudian gelombang mekanik membutuhkan medium perambatan. Gelombang mekanik misalnya gelombang bunyi, gelombang tali, permukaan air, seismik, dan kejut tanpa medium perantara tidak akan merambat. Nah, kemudian berdasarkan arah getarannya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah,
Gelombang transversal ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah penjalaran. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar di bawah ini. Di situ terdapat simpangannya. Nah, antara satu bukit dan satu lembah itu membentuk satu gelombang atau yang disingkat dengan lambda atau panjang gelombangnya. Jadi, satu bukit dan satu lembah itu membentuk satu gelombang atau panjang gelombang. Kemudian untuk gelombang longitudinal ialah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatannya. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ini seperti pegas. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Nah, satu rapatan dan satu renggangan itu membentuk eh, satu gelombang atau disimbol dengan lambda atau panjang gelombang sehingga ada satu rapatan, satu renggangan, kemudian ada rapatan dan renggangan itu membentuk dua lambda atau dua gelombang. Nah, hubungan antara panjang gelombang, frekuensi cepat rambat, dan periode gelombang. Gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang atau lambda dan waktu satu periode gelombang atau T. Maka cepat rambat gelombang dapat ditulis dengan V sama dengan lambda per T, karena T sama dengan 1 per F, dan V sama dengan lambda dikali F. Nah, keterangannya bahwa V itu adalah cepat rambat gelombangnya dengan satuan meter per sekon. Nah, lambdanya adalah panjang gelombang itu sendiri, satuannya meter. T merupakan periode gelombang, satuannya sekon. Dan F merupakan frekuensi gelombang yang satuannya adalah hertz. Nah, bagaimana penerapan getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama pada telepon seluler ya. Getaran pada telepon seluler digunakan sebagai pemberitahuan ketika ada panggilan atau pesan masuk. Yang kedua, gelombang suara dalam radio. Nah, speaker dan mikrofon pada perangkat audio seperti televisi dan perangkat pemutar musik menghasilkan dan mendeteksi gelombang. Kemudian sonar atau sound navigation and ringing merupakan teknologi yang menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi kedalaman laut serta untuk mengetahui objek di bawah laut seperti kapal selam. Yang keempat, ada yaitu pemeriksaan medis dengan ultrasonografi. Adalah teknik medis yang menggunakan gelombang suara ultrasonik untuk menciptakan gambar organ dalam tubuh manusia seperti selama kehamilan atau untuk mendiagnosis kondisi medis. Nah, seperti misalkan kita ke rumah sakit ya untuk memeriksa bagaimana keadaan jantung kita, bagaimana keadaan bagian tubuh kita. Nah, itu biasanya digunakan dengan pemeriksaan menggunakan ultrasonografi atau USG ya. Nah, yang berikutnya ada contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, kita lihat bahwa dalam 5 menit terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut dan berapakah periodenya? Nah, dalam soal kita sudah mengetahui. Yang pertama ada waktunya sebanyak 0,5 menit dan getarannya sebanyak 6.000 getaran. Yang ditanya adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu kita bisa cari dengan F sama dengan getaran per T. T itu waktunya ya. Nah, sehingga di sini 6.000 dibagi dengan 30, karena 0,5 menit ini kita bawakan ke sekon, dikalikan dengan 60, sehingga mendapat 30. Kemudian sama dengan 200 Hz. Dan B, itu periodenya, itu sama dengan 1 per F, sehingga dari hasil yang sudah kita peroleh, kita mendapatkan besar frekuensinya 200 Hz, maka untuk mendapatkan periodenya tinggal 1 per frekuensinya menjadi 1 per 200 sama dengan 0,005 sekon atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 sekon. Kalau kita bawakan ke notasi ilmiah ya. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Periode sebuah gelombang adalah 0,025 sekon. Berapakah frekuensi gelombang tersebut? Di dalam 10 sekon akan terjadi berapa gelombang? Yang pertama kita cari dulu frekuensinya menggunakan rumus 1 per T. Nah, dari soal kan sudah diketahui T-nya itu 0,025 sekon. Kita masukkan menjadi 1 per 0,25 mendapat 40 Hz. Nah, ditanya jumlah gelombang ya. Untuk mendapatkan jumlah gelombangnya kita masukkan rumus F sama dengan jumlah gelombang per T. Maka untuk jumlah gelombang sendiri kita balikan menjadi sama dengan V dikali T. Nah, V yang kita sudah peroleh tadi frekuensinya 40 Hz, kita kalikan dengan waktunya itu 10 sekon yang telah diketahui di dalam soal, sehingga memperoleh hasil 4.000 buah gelombang.
Jumlahnya adalah 4.000 buah gelombang. Jadi, berapa gelombangnya itu 4.000 gelombang. Nah, teman-teman, itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai materi getaran dan gelombang. Semoga materi yang telah saya paparkan atau saya jelaskan dapat berguna sebagai bahan referensi atau bahan tambahan bagi teman-teman untuk mempelajari lebih lanjut materi mengenai getaran dan gelombang. Dan jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak lagi mengenai getaran dan gelombang, teman-teman bisa mengakses di berbagai jurnal maupun dapat melihat dari berbagai situs di YouTube mengenai materi getaran dan gelombang maupun bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana memecahkan berbagai macam soal yang berkaitan dengan getaran dan gelombang. Sekian itu saja presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih, semoga berguna.